Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma sallimna al-muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunyadin khususan lil muslimin di Palestina. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali kajian kitab kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. Ila hadratil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mu'allif hadzal kitab wa sanid hadzal hadis ila hadratil Rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 641 ya. Rahimah, muga-muga melasi, semoga Allah merahmati. Rahimah, muga-muga melasi sapa Allah Gusti Allah man ing wong hafidho kang menjaga, memelihara sapa man lisana ing lisane man. Wa arafalan ngerti sapa man zamana ing zamane man wastaqomat lan jejeg apa tariqatu prilakune man. Rawa Tailamiyu an Ibnu Abbasin. Jadi doa Rasulullah agar Allah beri rahmat orang yang satu menjaga lisannya. Sebab menurut pepatah Arabnya, al-bala'u muwakkalun bil mandiki. Cobaan itu tergantung pada lisannya, omongannya ya. Orang bisa dipuji karena omongannya. Penceramah yang enak disanjung orang karena omongannya. Sebaliknya ditapuk uang karena omongannya elek. Jadi cobaan atau rahmat tergantung lisan kita. Dalam hadis lain Rasul menggaransi ya, orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya ya. Jadi siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, insya Allah digaransi, dijamin masuk surga. Syaratnya harus bersyahadat. Begitu susahnya menjaga lisannya, karena orang kalau gak ngomong gatel, gak menyampaikan itu unek-uneknya itu rasanya kok sakit hati kan. Wis diucapno iki ditokno dibrolno rasane plong ya. Maka berbahagialah orang yang bisa menjaga mulutnya. Nomor 2, mengerti zamannya. Jadi orang itu kadang nggak tangkap, cuek. Orang yang cuek dengan tetangganya yang lapar itu berarti orang yang imannya kurang sempurna ya. La yu'minu, bahasa Rasulullah, la yu'minu ya. Kurang sempurna iman ya. Wong sing wareg alladzi yashba'u ya. Orang yang kenyang tetapi tetangganya lapar. Wajaru ja'iun ila jambi, tetangganya lapar melempet lambungnya ya, perutnya. Maka kita harus peduli pada lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Kadang ada suami yang cuek pada istri, istri cuek pada suami ya. Apalagi pada orang ya. Jadi harus ngerti pada zamannya, ngerti pada lingkungannya, ngerti pada situasi. Kadang-kadang orang tuwek gak ro tuwek. Wis tuwek dolanan klereng. Ini tuwek gak ro tuwek. Mestinya umur 40 sudah harus mulai insaf, sadar itu ukurannya umur 40. Salah satu kriteria ya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah menambahi umur kalian
yaitu umur yang biasanya sadar orang yang semestinya sadar. Ya. Wajah aku menazir, dan telah datang peringatan, sehingga menjadikan orang sadar. Peringatan itu apa? Ada yang mengatakan ya umur 40 itu sudah peringatan. Menurut medis ya, orang kalau sudah umur 40 kalau mau pergi haji harus check up lengkap, karena biasanya penyakitnya mulai teko rombongan-rombongan. Itu umur 40. Kalau di bawah itu cukup mungkin tarik nafas ya, sesak nafas apa enggak ya. Tapi kalau sudah umur 40 harus check up lengkap. Itu menandakan bahwa umur 40 harus kudu tobat, nyadar. Kemudian semoga Allah merahmati kepada orang yang istiqomah perilakunya. Kenceng gak menggok. Bukan esok kedelai sore tempe, tapi lurus ya. Api-api terus ya. Sekarang banyak orang sing meleot itu. Iya. Budal jamaah mulai nyolong sandal. Nah ini ya cikoper ya. Ya memang orang beliau itu kadang bukan orang miskin saja. Ya wong sugih kok sik mentolone nyolong semongko. Jadi mestine iku didembek kancane. Kurang dibagi semongko, kurang dipecah di komuli. Jenenge beliau itu. Rawaita ilami animni Abbas. Ar-raghima gerowong. Gerowongnya kerowok irungnya jadi gerowong. Maksudnya menunjukkan hina ya. Ya. Ada yang memaknai gerowong, ada yang memaknai kena debu, tersungkur tanah. Maksudnya apa? Hina. Ya. Gerowong apa anfurajulin, irunge wong lanang. Jadi orang Arab itu mengkinayahkan, mengungkapkan kehinaan itu dibahasakan dengan bahasa kinayah, sindiran, yaitu irunge gerowong atau irunge kena lemah. Itu menunjukkan hina. Ya. Hina orang laki-laki ya. Zukir itu kan disebut ingsun inda ana sandingi rajul. Jadi nama Nabi Muhammad disebut di sisinya. Falam yusalli mongko ora maca selawat sapa rajul alaihi ing ingsun. Jadi sangat hina orang yang nama Rasulullah dibaca, disebut di sampingnya, tidak mau membaca sholawat kepadanya. Itu menunjukkan hina. Karena apa? Bersolawat itu mendapat rahmat, balasan dari Allah minimal 10 kali lipat. Cara mau dikai duit 10 juta kok gak gelem. Ini hina sekali. Gak gelem nerima rezeki wis nang ngarepe karek njoko ya gelem. Waro gimalan gerowong apa anfurajulin, irunge wong lanang takhala kang masuk alai ngatasi rajul apa Ramadan, bulan Ramadan, luman salakha qabla ayyufal, nuli salin apa Ramadan, maksudnya sudah ganti bulan. Nuli salin apa Ramadan ganti bulan qabla ayyufal, sedurunge disepuro apa lau maring rajul. Hina sekali ya, rugi besar ya, orang yang sempat hidup di bulan Ramadan dan sudah habis bulan Ramadan, dosanya belum diampun. Padahal sebulan penuh, bulan yang penuh dengan rahmat ya, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan pembebasan dari api neraka. Awwalu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru idkun minan nar. Itu Ramadan. Awalnya rahmat,
Rahmat bagi siapapun. Yang puasa rahmat, sing dodol sego pecel, dodol es oyen ya, es buah ya payu kabeh, gak rahmat ini. Ya. Pertengahannya adalah maghfirah. Kalau mau puasa dengan baik, malam bangun tarawih dan beristighfar, insya Allah diampuni. Sehingga bulan maghfirah. Akhir adalah idkon minan nar, dibebaskan Allah dari api neraka. Kalau puasanya 30 hari full, mau minta ampun pada Allah, ya, minta dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari murkanya, ya, minta ridhonya, itu dibebaskan dari api neraka. Loh, sebulan full diwehi kesempatan kok gak gelem memanfaatkan, sehingga dosanya gak diampuni, itu sangat rugi besar. Diumpamakan seperti wong irungi growong. Rohima growong apa anfurajulin irungi wong lanang, atau kakang nemoni sapa rajul indahu ing dalam sandingi rajul, atau kakang nemoni indahu ana sandingi rajul sapa abawahu wong tua loro ni rajul, itu ayah ibu, al-kibaro ing tuwa, falam yudkhilahu mongko orang nglebokaken sapa wong tua loro ku ing rajul al-jannah ing swarga. Rawahul Hakim. Sangat rugi orang yang sempat hidup bersama orang tuanya ketika sudah lanjut usia. Orang tuanya sudah tua, ia sempat hidup bersamanya. Kok tidak membuat ia masuk surga? Tidak menjadikan sarana birrul walidain, ya, menjadikan ia masuk surga, itu sangat rugi besar. Jadi mau berbakti saja itu insya Allah surga kecekel, ya. Karena ridhollahi fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua mumpung masih ada. Insya Allah kalian akan dimasukkan ke surganya Allah. Itu barokai ngeramut orang tua. Minimal hidupnya enak. Di dunia sudah kelihatan. Jadi orang kalau ngeramut orang tua nih, insya Allah Allah akan membalas yang barokah hidupnya, rezekinya lancar. Jadi Yai Husain Karangnongko itu dulu mau pergi haji, belum daftar, mau daftar, terus dengar mertuanya sakit, akhirnya bilang, mari ibu ke rumah sakit. Nah, kamu mau daftar haji sudah, yang penting ibu sehat dulu. Jadi uangnya ke daftar loh, ke daftar lah rumah sakit, ya. Nggak jadi pergi haji, tapi dikai ngeramut mertua ke rumah sakit. Maka di tengah-tengah perjalanan mertua berdoa, mertua perempuan waktu itu, yang laki-laki sudah nggak ada. Mudah-mudahan kamu bisa haji bolak-balik, ya. Ternyata betul, sekarang beliau haji bolak-balik gratis, ya. Karena dikajikan orang, bahkan nyeret-nyeret dulu deh, jatahnya kadang 10 orang, umroh ya 10 orang gitu. Nah, itulah barokah ngeramut orang tua, ya. Rakaatan itu 2 rakaat bisiwakin kan siwakan iku afdhalul wa utama min sab'ina rakaatan daripada 70 apane rakaatan rakaat biwa disiwakin kan siwak. Wa ta'watan utawi donga bisirin dalam rahasia iku afdhalul wa utama min sab'ina tinimbang saking 70 apane ta'watan donga bil alaniyah dalam terang-terangan. Wa sadaqatun ta sadaqah bisirin dalam rahasia iku afdhalul wa utama min sab'ina sadaqatan tinimbang saking 70 apane sadaqatan sadaqah fil alaniyah dalam terang-terangan. Rawahu Ibnu Najjar an Abi Hurairah.
Satu, 2 rakaat didahului dengan siwakan, sikat gigi, itu lebih utama daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Apa rahasianya? Orang kalau giginya bersih, minimal maca Qur'annya, maca Fatihah fasih. Nomor 2, insya Allah bisa khusyuk. Sebab kalau ada selilit, bekasi sate misalkan ya, gara-gara satu selilit siji, eling manglang warung, ketemu tonggo, ketemu kenalan lama, ketemu sehingga sholatnya nggak khusyuk. Gara-gara apa? Selilit siji. Ya. Maka di sini sholat dengan siwakan lebih baik daripada 70 sholat yang tanpa siwakan, sebab membuat tidak khusyuk. Doa, sekali berdoa dalam keheningan malam, misalkan sepi-sepi rahasia, itu lebih utama daripada 70 doa di waktu rame-rame atau terang-terang. Maka berdoalah saat sepi, ya. Sama dengan doa musafir, sama dengan doa orang bidhahril ghaib, artinya mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu mustajab, mandi. Maka di sini dikatakan satu doa di waktu sepi-sepi rahasia lebih utama daripada 70 doa waktu rame-rame. Yang ketiga, sedekah di waktu rahasia, sedekah secara sirri, sembunyi-sembunyi. Misalkan ya, sedekah 1.000, sepi-sepi dibungkus 2.000 bisa. 1.000 dibungkus duit 2.000, kata 2.000. Itu jauh lebih baik ya, daripada 70 sedekah secara terang-terang. Ya. Masih bubuh 1.000 dibanding secara rahasia 1.000. Itu kadang-kadang masih baik sedekah 1.000 tapi sembunyi-sembunyi. Biasanya orang yang sedekah gede itu mesti njaluk ketok uang, digawekno banner nek perlu foto. Ya, Jumat berkah. Rasanya gak lega nek gak krungu wong. Iya. Rakaatane utai 2 rakaat yarka'u kang ngelakoni 2 rakaat sapa ibnu Adam anak Adam fi jaufil lail dalam tengah malam al-akhiri kang akhir, ya seperti malam yang terakhir ya. Bu khairun wa apilau ketuwe ibnu Adam minat dunia daripada dunia, amalan barang fi dalam dunia. Walaula an asyukka, lamun orang ngapotaken ingsun ala ummati, lamun ora kuwatir ngapotaken ingsun ala ummati ngatasi umat ingsun, la faratu mayaktine majibaken ingsun umma ing 2 rakaat alaihim ing atase umat. Rawahu Abu Nadri an Hasan ibni Atiyah. 2 rakaat yang dilakukan di tengah malam yang akhir, maksudnya sepertiga malam terakhir, adalah waktu mustajab untuk berdoa. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya pahalanya besar sekali. Jadi pahalanya besar sekali kalau sholat pada sepertiga malam yang terakhir. Ya kira-kira kalau sekarang saya punya Jumat mungkin ya jam 2:30 ya, sampai jam 3 ya. Itu doa mustajab. Jadi Allah turun, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul akhir. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Allah turun, maksudnya Tuhan kami itu ini rahmatnya yang turun ya. Yanzilu Rabbuna wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul akhir. Jadi sepertiga malam yang terakhir Allah turun, maksudnya rahmatnya.
Setiap hari. Jadi kalau kita berdoa insya Allah mustajab. Umpama Rasulullah tidak memberatkan umatnya, pasti beliau mewajibkan sholat 2 rakaat di sepertiga malam yang terakhir. Ar-rawhatu utai berangkat sore-sore wal ghadwadulan berangkat isu-isu fisabilillah di jalan Allah itu afdhalul utama minat dunia daripada dunia wa malan bana fi dalam dunia. Rawahu Syekhun. Berangkat pagi atau berangkat sore, maksudnya kapanpun berangkatnya, tujuannya di jalan Allah, bisa perang kayak orang Palestina atau jalan kebaikan, misalkan cari ilmu, ya. Cari rezeki termasuk sabilillah. Kalau niatnya untuk kebaikan, untuk menafkahi istri, untuk mencari maisha, biaya hidup agar bisa ibadah dengan tenang, ya. Karena orang ibadah butuh biaya, menutup aurat butuh biaya, mangan butuh biaya, ya. Masa sholat kok gak mangan lah ya kaliran. Mau Rasulullah di Gua Hira aja bertahanus beribadah berhari-hari berminggu-minggu itu dikirim kok nganggo COD. Yang ngirim istrinya yang ngirim Sayyidatina Khadijah, rela perjuangan, wis masak ngirim pisan kerengkelan naik gunung yang terjal. Kalau istri sekarang mungkin wis ngeluh terus, enak temen wong lanang pun sholat wiridan kini ya masak ya ngirim. Tapi istri beliau sangat ikhlas mendukung perjuangan Rasulullah untuk mencari inspirasi, menyusun strategi bagaimana berdakwah kepada kafir Quraisy yang akan dilakukan oleh Rasulullah ke depan. Jadi orang itu kadang perlu untuk apa ya, bermeditasi, mencari inspirasi di tempat-tempat yang sepi, dan di waktu yang sepi di situ akan muncul pemikiran yang brilian. Makanya kadang-kadang di WC kita ketemu inspirasi yang baik di WC, soalnya tenang. Maka Islam menganjurkan iktikaf. Jadi iktikaf itu termasuk tafakkur, merenung, ya. Jadi sebelum sholat atau setelah sholat itu di masjid yang tenang itu disunahkan, ya, supaya orang itu mau berpikir, muhasabah kesalahannya yang sudah dilakukan apa, minta ampun pada Allah, ya. Itu perlu. Jadi wong jika donga terus ada rendah dirinya, ya, itu perlu dipikir, menyusun strategi untuk besok kerja apa, itu perlu. Ya, biasanya nek raker iku nanggene villa. Boleh sing sepi ya rekreasi. Islam mengajarkan memang harus ada itu. Jadi menyendiri di tempat yang sepi. Bahkan ada hadis memang termasuk 7 orang yang mendapat naungan di hari kiamat di padang mahsyar. Salah satunya adalah lelaki yang menyendiri, menyepi, berzikir, menangis kepada Allah, ingat dosa-dosa, itu mendapat naungan dari kiamat. Ya secukupnya aja. Kalau dia tokoh kok nyepi terus lah, ya umat dewa yang ngundang tahlilan kan hilang dia ini repot. Jadi orang itu uzlah itu sesuai dengan situasi. Jadi ada uzlah birruh fakot. Yang uzlah, yang menyendiri itu ruhnya saja. Jadi jasadnya kumpul masyarakat, tapi ruhnya menjauh, menyendiri dari keramaian, dari kemaksiatan, dari ketidakberesan, carut marut di masyarakat. Jadi yang menyendiri sing toba itu ruhnya saja. Nomor 2, uzlah bil jasad. Yang menyendiri cuma awak. Ketoke nang gua wae,
pikirane nang ngene wakul nang omah. Mikir nang omah, mikir rekening iku gak uzlah. Sing uzlah awake tok. Topo awake tok pikirane nang ndi blakrak. Yang ketiga uzlah bil jasad war ruh. Kayak Rasulullah di keakhiran. Ya awake ya ruhnya. Nah yang baik bagaimana menurut Imam Ghazali? Ya sesuai dengan situasi. Kalau Anda tokoh dibutuhkan masyarakat, ojo ngilang. Ya wis nang gini masyarakat. Ya paling nang pengimaman nek bengi. Cukup udah. Nabi Musa saja meninggalkan umatnya 30 hari dilengkapi, disempurnakan menjadi 40 hari. Itu sudah banyak yang murtad. Padahal sudah ada asistennya yaitu Nabi Harun yang diserai mengawasi dan membimbing masyarakat. Tapi nggak bisa seperti Nabi Musa yang kencang tegas ya, berwibawa. Nabi Harun agak lebay ya. Nah itu ada Musa Samiri, Musa tandingan. Itu yang ngajak-ngajak orang membuat patung anak sapi dan disembah. Jadi rakyat dikerahkan untuk mengumpulkan perhiasan emas ya. Terus dilebur dibuat patung anak sapi al-ijlu. Dan itu disembah. Memang dibuat ada lubangnya jadi kalau kena angin bisa kayak bersuara, hidup lah kayaknya. Nah itu disembah. Sehingga ketika Nabi Musa pulang dari dari Turisina setelah menerima wahyu ditatar 40 hari itu pulang marah. Nabi Harun langsung dipegang jenggotnya dan memutih seketika saking marahnya itu. Itulah Nabi Musa memang keras. Kita ini Nabi Muhammad enggak keras-keras amat. Lentur, tidak ada radikal. Nabi Muhammad itu lentur. Dilempari batu di Taif juga doanya Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku karena mereka tidak mengerti. Seandainya tahu bahwa saya akan menyelamatkan dia, pasti dia akan berterima kasih, bukan melempari batu. Kan berusaha enggak, doanya kadang keras. Rabbana tmis ala amalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzab. Wahai Tuhan kami, ini doa kanggo Fir'aun dan Haman dan patih-patihnya. Ya. Mustahkan ya. Ala amalihim. Tomasa itu kalau dibuat rata lah, kalau wajah dibuat rata. Nah ini harta dibuat rata, habis-habisnya. Rabbana tmis ala amalihim. Musnahkan harta mereka. Bumi hanguskan harta mereka. Washdud ala qulubihim, buat keras hati mereka dan tidak akan beriman sampai melihat azab yang pedih. Itu doa Nabi Musa keras. Umatnya malah didongakno sirna. Dan Muhammad enggak. Masih ada belas kasihan, siapa tahu nanti cucunya akan menjadi Islam, cucunya menjadi baik. Jadi ini wong belunat, betik ya, betik ya nakal. Ada desa namanya Kedung Betik, kira-kira kayak wong betik beda. Kedung Betik, coba kita Kedung Betik. Jadi kalau ada orang nakal seperti itu, kita doakan, siapa tahu bertaubat. Kalau enggak dia ya anaknya atau cucunya. Karena anaknya Abu Jahal yang namanya Ikrimah itu luar biasa, sahabat yang baik. Anaknya gembong munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak juga bernama Abdullah, luar biasa masuk Islam dan badi menjadi orang baik. Sampai-sampai ketika ayahnya mati yang munafik itu ya, ia teringat dulu Sayyidina Hamzah ketika wafat di perang Uhud itu ya, mungkin nggak ada kafan ya, nggak ada tutup ya,
Nah itu jubahnya gembong munafik itu dikasihkan untuk nutupi Sayyidina Khalid. Dia teringat itu maka datang kepada Rasulullah untuk meminta Rasulullah hadir menghadiri jenazah orang tuanya itu Abdullah. Gembong munafik. Rasul hampir berangkatnya. Walaupun dipegang Sayyidina Umar, Nabi itu munafik mau datang. Akhirnya Allah yang negur. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan menyolati terhadap seorang pun yang mati ya, dari mereka selama-lamanya. Yang mati itu hanya mati hatinya. Jadi akhirnya Nabi nggak jadi berangkat. Maka nggak boleh menyolati orang kafir, orang munafik. Wala taqum ala qabri. Jangan berdiri di samping kuburannya, di atas kuburannya, di samping. Untuk penghormatan jangan. Ya nggak usah teko ya. Wong munafik. Nah itulah Rasulullah. Jadi walaupun orang tuanya musuh Rasulullah, tapi beliau masih berharap anaknya akan jadi baik. Ini benar. Ya Rasul memang lain lah, orang spesial ya. Ada orang itu sahabat itu nek sholat nganggo tabat benci sama Abu Lahab sehingga tabat. Terus Rasul itu setengah menasihati, masih elek-elek Abu Lahab si pamanku. Ayo ya ojo nemen-nemen masih kejengkel ya ojo terus tabat sholat. Jadi berangkat menuju jalan Allah, menuju kebaikan itu lebih utama daripada dunia seisinya. Maksudnya besar pahala. Jadi jangan disepelekan. Wal ilmu sabilillah ya. Jalan kebaikan ya. Berjihad sabilillah ya. Apa saja jalan kebaikan di jalan Allah, niati karena Allah, itu pahalanya besar sekali. Ar-rajul te wong lanang iku ana dine khalilihi ing atase agamane kekasih rajul. Kalian dur mongko becik ningali hendaknya melihat sapa akhadukum salah siji sira kabeh man ing wong yu khalilu kang berteman sapa akhad. Rawahu Abu Dawud. Jadi seseorang ya, agama seseorang biasanya mengikuti temannya, mengikuti akrabnya, mengikuti kekasihnya. Ya. Kalau ingin tahu pribadi orang, agama orang, lihat temannya. Koncone maling biasa ya podo malingi. Ya. Nek koncone iku takmir masjid, insya Allah ya ahli masjid dan ahli ibadah. Jadi nggak usah ditanya pribadinya. Ya, sama masjid sholat agak nggak usah. Lihatnya koncone sopo. Koncone imam musola, insya Allah ya ahli sholat, ahli jamaah. Jadi lihat temannya cukup. Ya. Jadi kalau orang penelitian itu ya nggak bakalan ngaku, orangnya ditanya sendiri. Kamu rajin puasa ya? Enggak, ya nggak bakalan ngaku. Tanya aja temannya, emang wis ngopi tak? Jam 8, oh wis mbek aku. Oh berarti gak puasa. Pada ngopinya. Jadi cek di temannya. Ya. Nah, karena itu jangan sampai berteman dengan orang jelek. Seringkali menjadi jelek. Kalau dalam ta'lim itu ada syair yang hampir mirip dengan ini. Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi. Dari seseorang ya. Jangan bertanya tentang pribadinya. Fasal an qarinihi, maka tanyalah pada temannya.
Karena apa? Ya orang itu biasanya mengikuti temannya. Biasanya mengikuti temannya. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena teman ya itu biasanya mengikuti temannya. Jadi hati-hati dengan berteman. Sampai Rasulullah itu memberi nasihat ya. Kalau membuat rumah, lihat tetangga-tetangga komunitas masyarakatnya dulu ya. Orang baik atau buruk. Aljar qoblata ya. Lihat tetangga sebelum bikin rumah ya. Ini penting ya. Banyak orang baik hidup di komunitas orang jelek ya, membuat rumah di lingkungan orang jelek menjadi jelek karena sulit mewarnai. Jadi kebaikan sulit mewarnai kejelekan, tapi sebaliknya kejelekan sangat mudah mewarnai kebaikan. Air putih kena tinta sedikit wis dadi ireng kabeh. Ya. Susah untuk merubah tinta menjadi putih ya. Nah, itulah kejelekan. Karena itu hati-hati dengan lingkungan. Karena orang berkembang itu juga serasnya adalah karena lingkungan, environment ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.